warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah yang saya hormati Bapak Ibu beserta Bapak Ibu. Puji dan syukur telah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul bersama melaksanakan kegiatan FGD sekaligus destinasi CGP Bapak Ibu berjalan bersama. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, dan kepada kita seluruh umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kegiatan hari ini karena waktunya itu terbatas ya Bapak Ibu, jadi pembukaan sekaligus sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah dilanjut 45 menit kegiatan diseminasi oleh Bapak Ibu dan waktu berikutnya oleh Bapak Guru, studi kasus dan kita bisa melakukan diskusi. Untuk berikutnya kita lagi saya sambutan dari Kepala Sekolah kepada para dari sore hari, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya ya. Kita berkumpul kembali untuk Ramadan ini ya. Kita melaksanakan rutinitas kita yang sempat tertunda atau terjebak oleh adanya tidak semester ya, bahkan tidak tahun pada. Baik, malam ini yang saya hormati sekaligus saya banggakan semangatnya luar biasa ya, karena agenda kita hari ini sangat padat. Kita akan menyimak rangkaian RGW, kemudian disimulasi budaya positif oleh Pak Didi selaku CGP dari SMA Desa Mas ya. Dan dilanjutkan nanti setelah zuhur dengan disimulasi. Kalau disimulasi, apa bedanya dengan sosialisasi? Kalau disimulasi itu hasil pengkajian sendiri disosialisasikan. Kalau sosialisasi itu dari orang lain, misalnya seorang kepala dinas mensosialisasikan program dari kementerian gitu ya. Jadi jangan asal pakai apa tapi tidak tahu ya kapan menempatkan disimulasi, kapan menempatkan sosialisasi. Baik, acara GW dan disimulasi budaya positif di SMA Desa Mas yang disampaikan oleh CGP Bapak Didi Gulzar SPD. Dengan sama-sama kita ucapkan masalah dari secara resmi dinyatakan dibuka. Demikian, terima kasih. Selamat mengikuti acara kegiatannya sampai dulu ya. Sampai dulu. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sekolah kita. Kita lanjutkan saja ya acaranya. Acara yang berikut yaitu disimulasi yang akan dibawakan oleh Bapak Ibu dari SPD kepada Bapak Didi. Silakan. Izin. Yang berdiri Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana alhamdulillah pada hari ini saya bisa berdiri di depan rekan-rekan semua, yaitu untuk mendiseminasikan budaya positif di SMA Negeri 1 Cimas, yaitu salah satu tugas untuk
menyampaikan hasil daripada pembelajaran di modul 1.4 di calon guru penggerak. Barangkali kegiatan desimilasi ini sudah beberapa kali disampaikan oleh rekan-rekan terdahulu ya sebelumnya, dan ini merupakan penguatan daripada penyampaian yang akan disampaikan mengenai budaya positif yang insya Allah saya akan mencoba untuk menyampaikannya. Tapi sebelum mencoba menyampaikannya, izinkan saya meminta maaf terlebih dahulu karena barangkali nanti dalam penyampaiannya ada hal yang kurang berkenan ataupun ada beberapa yang masih miskonsepsi barangkali dalam pencernaan daripada modul ini. Sebelum ke desimilasi tadi saya kasih kertas, saya mencoba untuk boleh ya, mencoba untuk apa namanya ice breaking, mencoba untuk ice breaking. Itu ada kertas, Bapak Ibu mohon berdiri semua sebentar dan berhadapan dengan rekan Bapak Ibu guru juga. Jadi punya lawannya, punya lawannya. Nah ini Pak Kepala ada, pulang nih satu orang. Boleh diendang di sini, boleh diendang di sini. Oh tidak ada lawan tuh Pak, ada ketang. Oh gede. Nah jadi langsung ke sorot kamera langsung ke dunia. Instruksinya yaitu adalah ada kata tangkap, ada kata tangga, dan ada kata tangan. Ya. Tangga, tangan, tangkap. Kalau tangan otomatis memegang tangan, ya tangan pribadi. Kalau tangga memegang boleh paha, boleh kaki, yang pribadi, ya. Kalau tangkap baru menangkap kertas yang berada di depan Bapak Ibu sekalian. Ya, menangkap yang lawan. Boleh dihindar. Gimana caranya ketangkap dan gimana caranya menghindar. Ya, gak apa-apa. Bisa dimulai. Oke, perhatikan. Ulangi. Tangan, memegang tangan. Tangga, memegang paha, boleh, kaki boleh. Tangan, tangga, tangkap. Gitu, ya. Oke. Belum. Boleh dihindar, ya. Jangan ketangkap, kalau bisa jangan ketangkap. Tapi gimana caranya ketangkap itu? Fokus, silakan fokus ke temannya, silakan. Tanggap. Ada yang ketangkap. Kemenangan. Ketangkap. Lah, bisa dua kali lagi. Dikasih lagi. Tangan. Artinya jauh tangkap lehernya. Korek. Jauh tering, selalu jauh. Satu kali lagi, mohon satu kali lagi. Berhadapan dong. Nah gitu. Jangan takut ketangkap tuh. Tangga, aha tangga banget. Tangan.
Bangun! Tanda! Pangkat! Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Itu hanya selingan barangkali. Hanya selingan untuk mengembalikan fokus kita, di mana Bapak Ibu tadi sudah melakukan aktivitas di luar sana bersama putra putri terbaik kita. Sekarang saya lanjutkan, yaitu ke simulasinya. Lanjut. Ini adalah PT saya, ada Pak Fuad dari SMA 1 Lengkong, dan ada Pak Denden Nurjaman satu marga dengan saya, Nurjaman, yaitu dari Garut kalau tidak salah. Ini orang-orang hebat dan orang-orang baik yang membersamai saya selama kurang lebih beberapa bulan terakhir ini, dan masih tersisa beberapa bulan ke depan, masih panjang sampai Desember. Mudah-mudahan terselesaikan dengan baik. Lanjut. Ini yang akan menjadi capaian umum secara umumnya, yaitu yang pertama, memahami konsep pendidikan menurut Keluarga Utara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Hari ini barangkali Bapak Ibu juga sangat mengetahui bahwa bukan lagi teacher center, melainkan student center atau berpihak kepada murid. Dan biasanya kita sebelumnya, termasuk saya pribadi, yaitu bahwa kita yang sebenarnya, kita yang sesungguhnya, guru yang menjadi pembinanya, padahal itu merupakan bukan salah besar, tapi kurang pas barangkali kalau menurut yang diharapkan dalam profil belajar Pancasila. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan filosofi belajar Pancasila. Nanti kita akan mengetahui, ataupun saya akan mengulas kembali, walaupun ini sudah disampaikan beberapa kali oleh rekan-rekan CGP sebelumnya, tapi saya hari ini mengulas kembali mengenai disiplin positif yang seyogyanya, yang seharusnya diterapkan oleh kita ke murid itu seperti apa, baik itu pendekatannya ataupun cara dalam melakukan penerapan disiplin positif tersebut. Yang terakhir, dalam capaian umum, yaitu memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Kadang tadi yang poin pertama, bahwa kita itu adalah maha segalanya ketika berada di hadapan murid, ya, bahwa apa yang dikatakan kita harus diikuti, apa yang dikatakan kita mereka harus tunduk, apakah itu benar ataupun ada yang harus dibenarkan dalam kata ataupun peribahasa ataupun pendapat seperti itu. Nanti kita akan saya akan sampaikan secara perlahan. Selain itu, sebelum ke penyampaian secara umum daripada disiplin positif, yaitu pengantar filosofi belajar Dewantara, bahwa ini barangkali sudah di beberapa CGP sudah dikaji dan sudah terus didengung-dengungkan, dan hari ini barangkali oleh saya juga disampaikan kepada rekan-rekan semua. Bukan berarti saya sudah memahami dan sudah melaksanakan sepenuhnya, tapi saya mencoba belajar secara pribadi, memperbaiki kualitas ataupun diri, dan bisa menerapkan kepada putra-putri kita di sekolah ini. Yaitu yang pertama, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Jadi anak itu punya kodratnya sendiri, dan tidak bisa oleh kita anak A dengan bakat A diarahkan dengan bakat B atau dipaksakan.
Anak itu memiliki keinginan sendiri dalam artian hal yang positif ya, dalam artian hal yang positif. Jadi bukan kertas yang putih lalu kita dipaksakan untuk menggambar sesuatu ataupun melukis sesuatu tanpa diharapkan. Jadi mereka punya imajinasinya sendiri, mereka punya keinginan sendiri yang barangkali diarahkan itu harus, cuma ditekan terlalu berlebihan juga tidak benar juga. Yang kedua, anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tugas orang dewasa ataupun kita sebagai guru yaitu dapat mengarahkan ke hal yang lebih baik daripada kodratnya itu sendiri ataupun bakatnya itu sendiri. Setiap anak tadi disampaikan bahwa memiliki keinginannya, memiliki kodratnya, memiliki cita-citanya masing-masing. Ada yang suka dengan seninya, ada yang suka dengan olahraganya, ada yang emang benar eksaknya bagus, ada yang kedua-duanya. Tidak jarang anak-anak kita eksaknya bagus tapi di olahraga kurang. Saya sering menemukan seperti itu ketika berada di lapangan. Dipaksa orang lain itu 80% suka olahraga, ya tambah santai misalkan ketika diajak lari, diajak olahraga, emang dipaksakan dia ke tersepul gitu. Tapi bukan berarti dibiarkan. Tetap anak itu untuk diarahkan karena ada kebutuhan yang harus dicapai oleh anak tersebut mengenai kesehatannya, mengenai seninya misalkan. Tapi tidak terlalu dipaksakan di bidang itu. Yang terakhir, masih mendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya, bukan menuntut ya. Karena kita ingin instan segala sesuatunya, menuntut cepat ya, menuntut cepat. Dasar manusia itu bisa itu kan menuntut ya, bukan menuntun. Seharusnya menuntun itu mengarahkan otomatis ya, mengarahkan, mengajak, mendampingi dari asalnya abu-abu menjadi remang-remang, dari asalnya gelap menjadi agak kelihatan misalkan, itu menuntun. Jadi saya sendiri belajar itu ya, walaupun sebelumnya mendengar juga, tapi hari ini lebih belajar kepada hal-hal teknis seperti itu, lebih kepada pendekatan seperti apa anak A, anak B dan sebagainya. Lanjut Bu. Mendidik layaknya seorang petani yang menanam jagung. Layaknya petani, saya suka bersama istri di rumah suka menanam dan suka melihat hasilnya. Ada yang hasilnya bagus, kurang bagus, ya mah melepet teh, cabe teh, cepaharun teh, itu kurang naon. Thailand tukang tani, ahli tani di rumahnya pasti mengetahui, oh ini mah hasil daripada tanah yang bagus, pakai naon teh, obat-obatan yang bagus, perairan yang bagus. Termasuk anak didik kita juga seperti itu, ya. Di rumahnya barangkali bibitnya, mohon maaf bibitnya di rumahnya kusabab latar belakang pendidikan rumahnya, karena pendidikan dasar itu berada di rumahnya masing-masing kurang mendukung, tapi kita berupaya di sini untuk memfokuskan anak tersebut sehingga bisa lebih maju lagi, lebih bagus lagi dengan cara kita mencoba memberikan pupuk semangatnya, memberikan perairannya yang bagus, memberikan motivasi, memberikan dukungan. Seyogianya kita sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai teman untuk mereka, sehingga mereka memiliki fokus yang bagus untuk berkonsentrasi kepada cita-citanya ke depannya. Yang terakhir, sekarang diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam. Tadi hampir sama dengan kita sebagai petani, dan kita juga harus menyiapkan di sini baik itu fasilitasnya ataupun kita sebagai pelaku daripada pendukung mereka. Lanjutnya Bu. Nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama menuntun, tadi bukan menuntut. Yang pertama, peran guru sangatlah penting. Bapak Ibu adalah orang-orang hebat yang sudah banyak
mewujudkan cita-cita daripada siswa-siswi kita. Ada yang jadi ini, jadi itu, ada yang bekerja di sini, bekerja di sana, itu adalah suatu kebanggaan. Kalau dibayar dengan uang itu tidak cukup untuk membalas kebaikan Bapak Ibu. Tapi dengan kebahagiaan mendengar anak didik kita akhlaknya baik, sholatnya rajin, tidak melakukan hal-hal yang negatif di lingkungan masyarakat, itu adalah merupakan kebahagiaan bagi kita sebagai pendidik. Maka dari itu terus fokus untuk melakukan kebaikan, dan yang menjadi hal-hal baru dipelajari, dan yang menjadi hal-hal lemah daripada diri kita juga dipelajari agar kedepannya ya. Maka. Tadi nak Pak Harun atau terjadi. Yang kedua yaitu untuk menjalankan peran tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan berpihak pada murid. Itu harus dimiliki oleh kita. Ya, dimana hal yang belum dimiliki otomatis itu yang harus diperbaiki. Karena kita harus mempunyai unsur-unsur tersebut. Lanjut, Bu. Pada dasarnya ini merupakan tujuan yang ingin diraih oleh kita, oleh sekolah dan murid kita. Ya, makanya masuk kepada isi daripada profil pelajar Pancasila, di mana ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Di situ ada akhlak beragama, akhlak pribadi. Kita sudah mewujudkan itu, ya. Kita sudah mewujudkan itu yang dibangun dalam kegiatan penanaman akhlakul karimah. Itu perlu dipertahankan dan perlu ditingkatkan untuk mewujudkan daripada profil pelajar Pancasila yang pertama. Kita melaksanakan sholat duha bersama, kita melaksanakan tadarus, kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, hafalan Al-Quran, itu luar biasa. Luar biasa yang perlu dipertahankan dan perlu ditingkatkan dalam hal-hal yang kurang maksimalnya. Yang kedua, mandiri, kesadaran akan diri dan situasi ataupun regulasi diri. Yang diharapkan daripada putra-putri terbaik kita yaitu adalah memiliki sikap mandiri. Ya, karena ini sangat penting. Ini sangat penting yang dimiliki oleh setiap individu manusia. Karena manusia itu dilahirkan dan diayomi oleh orang tuanya, tapi tidak selamanya bersama orang tuanya. Maka sikap mandiri itu harus dimiliki oleh semua insan, termasuk murid kita, anak didik kita. Maka dari itu ajarkan mereka. Makanya ini perlu kerjasama, perlu komunikasi bersama siapa, yaitu warga sekolah, termasuk orang tua, termasuk daripada komite, daripada penerapan ini. Kita tidak bisa berjalan sendiri, kita tidak bisa berjalan hanya guru saja tanpa melibatkan semua unsur yang berada menjadi warga sekolah. Gotong royong yaitu kolaborasi, kepedulian, berbagi. Ya. Harapan daripada peserta didik kita yaitu memiliki sikap gotong royong. Dari zaman dulu juga ini ada, ya. Dan setiap disampaikan pasti ini kepada siswa-siswi kita. Tapi penekanan hari ini lebih kepada profil pelajar Pancasila itu. Bisa mereka itu bisa bekerja sama dengan baik sesama temannya ataupun di luar temannya juga, bersama di lingkungan masyarakatnya, bersama keluarganya, bersama guru di sekolah dan yang lainnya. Terus
berkebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya sendiri, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi, tanggung jawab, berkeadilan sosial. Ini harapan besar juga yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila, yaitu berkebinekaan global. Dengan malam kritis diharapkan siswa kita murid itu memperoleh dan proses informasi, analisis, evaluasi, dan refleksi dan evaluasi. Dan yang terakhir kreatif, yaitu gagasan orisinal, karya orisinal, keluasan berpikir. Harapannya kita sebagai guru, sebagai pemimpin mereka atau murid peserta didik itu untuk mewujudkan putra-putri terbaik kita memiliki sikap-sikap seperti ini, yaitu beriman, mandiri, gotong royong, berkebinekaan, bermakna kritis dan kreatif. Ketika 5 hal ini bisa diterapkan, bisa diwujudkan oleh mereka, ataupun salah satu ataupun beberapa saja dari kelima ini, insya Allah ataupun niscaya siswa-siswi kita tidak susah bergaul di masyarakat nantinya setelah lulus di sini, ataupun dapat memiliki keahlian, kemampuan untuk menopang daripada hidupnya itu sendiri. Lanjut. Ini pendekatannya ketika penerapan daripada disiplin positif, yaitu I, kalau dibaliknya bu AI, ya AI, inspirasi apresiatif. Yang pertama, ya, untuk dapat mewujudkan visi sekolah impian dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan. Nah, sebenarnya saya itu seharusnya PI kedua kemarin itu cuma belum terlaksana karena PP belum belum ada waktu. Barangkali minggu depan bisa untuk membahas visi sekolah dan visi guru penggerak. Yang kedua dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan proaktif. Dan yang ketiga di sekolah, pendekatan ini dapat mulai dengan penerapan melalui tahapan. Ini adalah pendekatannya untuk mewujudkan, merumuskan dan mewujudkan daripada apa yang diharapkan, yaitu disiplin positif. Lanjut, Bu. Nah, baru kita ke pembahasan secara khusus, yaitu budaya positif. Dalam modul ini, ya, ini Bapak Ibu, ya, budaya positif di sekolah ialah nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Pertanyaannya, apakah di sekolah kita sudah menerapkan budaya positif ini? Padahal sudah. Sudah, tapi belum semuanya bijaksana. Mungkin kita melaksanakan, tapi belum paham ini. Nah, gitu. Ini namanya ini bukan gitu. Ya, gitu. Pasti Pak Indra sudah nyampak Pak Indra sudah nyampak ngurusi, dan teman-teman semuanya juga pasti sudah arahnya ini kemana pembahasannya. Ya, nilai-nilai keyakinannya. Kemudian Bu, kita di sebelah sana. Nah, nanti yang akan dibahas itu kurang lebih ada beberapa hal, ada disiplin positif dan nilai bagikan universal, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Dan nanti di akhir secara umum kesimpulannya akan kita tarik garis besarnya seperti apa mengenai modul budaya positif ini. Lanjut. Disiplin positif. Makna kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan secara seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Yang diharapkan daripada disiplin ini adalah mendapatkan kepatuhan. Ikut mengetahui, melaksanakan. Harapannya seperti itu. Ya, harapannya seperti itu. Disiplin tersebut merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk
menumbuhkan kesabaran serta memberdayakan anak untuk melakukan suatu tanpa solokan, ancaman maupun hukuman. Nah, mulai kita mengkerucut pembahasannya. Soalnya nanti ada apakah ini masuk kepada hukuman, apa ini masuk kepada konsekuensi, atau masuk kepada restitusi. Yang kita butuhkan itu apa? Apakah hukuman, apakah konsekuensi, ataupun restitusi, ya, yang kita butuhkan. Dan selama ini kita melakukan mana? Jujur secara pribadi, saya paling banyak menghukum anak. Ya, selama ini menjadi guru itu banyak menghukum bahwa anak itu selalu bijak salah, terlambat, budak kabiraya misalnya terlambat, mana terlambat, dasar mana tuh bang kocok si anu mah kalau terlambat, mana nggak terlambat, tanpa mengetahui alasan yang tepatnya itu seperti apa, tanpa mengetahui kondisi di rumahnya itu seperti apa. Ya, sama tuh seperti itu. Sama itu seperti itu. Ya, selama ini setelah menyadari saya itu ketika melakukan itu gampang menjas anak. Ya, ketika anak tidak olahraga, lemak dia sampai ini ditanya, mau lemak dia para dia, mana tempat sedang olahraga? Belum olahraga, padahal budak beri. Ya. Sebenarnya olahraga, kalau kemudian budak ada siang tadi ngomongin Pak, tadi itu gering, coba ya kalau mau pingsan budak, sahah lupa yang dari guru olahraga, kita sehat tapi kondisinya sakit, kan tidak adil untuk anak. Ya, yang lanjut Bu. Sebelum dan selanjutnya sebagai pendidik kemudian kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Ya, dan tujuannya nanti kita menggali anak untuk menyadari dan melaksanakan tanpa paksaan. Harus susah nama, belum berarti saya bisa, ya, karena dia apal gitu kan, karena dia belajar mau mencoba gitu kan, mau mencoba. Lanjut Bu. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kali lagi, nilai kebajikan itu sifat positif kita sebagai manusia, merupakan tujuan mulia yang ingin setiap individu capai. Ya. Setiap manusia ingin baik, ingin punya kejujuran, ingin punya disiplin, ingin punya tanggung jawab, pasti lah. Ya. Termasuk orang tua daripada putra putri kita di sekolah juga harapannya budak teh soleh bersolehah. Nah, sekarang itu sebenarnya dengan bahasa soleh solehah teh dalam artian di dalamnya itu ada unsur-unsur daripada kejujuran, kesetiaan, disiplin, tanggung jawab, ya, dari perilaku baik dan segala macamnya. Itu adalah merupakan nilai-nilai kebajikan yang perlu ditumbuh kembangkan di putra putri kita. Cuma caranya seperti apa? Ya, cuma caranya seperti apa? Ya, itu nilai. Oh, angin, benar. Angin ya. Sup angin. Oh, benar. Benar sup angin. Itu salah kata, Bang. Yang kedua, nilai tersebut bersifat universal dan melintas bahasa, suku bangsa dan agama dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan berbangun. Jadi tidak melihat daripada mau melakukan kebaikan itu tidak melihat daripada sukunya, lain tangan atau yang lain sukunya, ya. Tidak melihat dari mana, dari Jawa, dari Madura, dari Sunda, dari Papua. Tidak melihat dari agamanya, si agama
Kristen mau dibantu, kasih etama ada beda agama atau wabil misalkan. Kita melihat daripada unsur-unsur seperti itu. Ya, ketika melakukan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang terakhir yaitu dicapai oleh setiap anak manusia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Balik lagi ke sini. Ujung-ujungnya yaitu adalah tujuannya kepada profil pelajar Pancasila. Lanjut, Bu. Nah, peraturan yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran antri, gunakan masker, jangan berlari di kelas ataupun koridor atau mengganggu. Coba keyakinan kelasnya apa? Kebajikannya. Lanjut, Bu. Nah, jadi kebajikannya memiliki nilai kebajikan itu adalah tanggung jawab. Kalau kembalikan buku ke tempatnya. Ya. Kadang kita masih banyak menemukan ataupun kita juga masih seperti itu. Ketika meminjam peralatan kantor masih amarahnya di mana karet, ataupun ayat tempat sampah masih ngejubel sampah ditolong meja. Nah, jadi nilai kebajikan tanggung jawabnya belum muncul. Nah, ini yang harus diterapkan ataupun dimunculkan daripada murid-murid kita. Yang kedua, menghormati orang lain dan diri sendiri, yaitu ketika peraturan dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain otomatis, ya. Jadi bukan hanya memikirkan diri sendiri, melainkan menghormati orang lain. Yang ketiga, menghormati orang lain juga ataupun komitmen pada tujuan. Yang keempat, keselamatan menghormati orang lain. Ketika dilarang melakukan kekerasan, ada keselamatannya. Ketika mencederai orang lain itu otomatis akan ada konsekuensinya, yaitu orang lain celaka dan diri sendirinya juga celaka. Terus dilarang menggunakan narkoba, kesehatan nomor 1, ataupun ada hukuman nantinya kesananya. Menghormati orang lain ketika bergantian ataupun antri. Ya, ketika ngambil kartu kehadiran kan ada budaya antri. Ya, makanya kenapa di sekolah kita itu ada pembiasaan mengambil kartu kehadiran. Cuma barangkali hari-hari ini itu tidak diperhatikan oleh kita. Padahal di situ kita mau menerapkan budaya antri. Anak itu mengambil dengan antri dan mengembalikan kartu dengan antri. Ya, itu perlu ditingkatkan lagi, perlu dievaluasi nanti. Karena hal itu mulai terkikis tujuannya, maksudnya daripada mengambil dan mengembalikan kartu. Jadi kita punya program budaya antri sebenarnya, yaitu ketika mengambil dan mengembalikan kartu. Gunakan masker, yaitu kesehatan, keselamatan, dan jangan berlari, kesehatan dan keselamatan. Ini adalah merupakan nilai-nilai kebajikan yang perlu diajarkan, ditimbulkan, dimunculkan daripada siswa-siswi kita. Motivasi yang selanjutnya yaitu adalah motivasi perilaku manusia. Dorongan yang timbul dari seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, jadi kebanyakannya dilakukan oleh kita. Ya. Adanya tata tertib barudak mulut bersama sieun, poin pelanggaran, sieun melewat guru. Ya. Nah, alhamdulillah sieun cuma itu munculnya dari luar, bukan dari diri sendiri atau pribadi. Jadi dukungan dari luar kalau seperti itu. Yang diharapkan
oleh disiplin positif itu dari diri sadar walaupun susah, walaupun susah bisa. Tapi emang ketika diresapi emang diri mas sadar sorangan, jadi pecape ke diri pecape ke batin. Ketika bagi di keluarga anak itu bersabab ayo nama dah tetap dari guru misalkan di keluarga ayo nama nanti tidak terlambat atau mau terlambat besoknya mau ini itu dan segala macam misalkan tidak ada guru, tidak ada yang mencatat misalkan. Nah itu jadi kebanyakannya masih motivasinya motivasi ekstrinsik. Yang selanjutnya mendapatkan imbalan atau hadiah dari orang lain. Berikut Israel itu ada reward atau punishment. Ya, reward. Biasanya sok-sok lalu ayat menghargai biasanya. Ya, ketika ayat penghargaan, dulu. Hari ini kan mulai lomba kebersihan kelas dan katanya. Pak alus tiap kelas didukung ku wali kelasnya masing-masing murid anu dan segala macam. Setelah kegiatan penilaian selesai kira-kira kumaha apakah kesetelan pabrik biasanya gitu, tapi mudah-mudahan hari ini tidak. Biasanya sebelumnya seperti itu guru merang kelas teh alus sudah kemudian dan segala macam. Setelah penilaian, setelah dibagikan, sehingga kembali lagi ke setelan pabrik. Itu yang tidak diharapkannya, karena itu masih motivasi ekstrinsik, yaitu ingin mendapatkan sesuatu imbalan, penghargaan. Jadi belum timbul daripada dirinya sendiri, ya, dari kelas itu sendiri. Dari misalkan wali kelasnya, mohon maaf misalkan sabab waktu wali kelasnya gak nengwae endang misalkan di grup atau pas panggil teh sieun kudu endang ngawaro kamu endang misalkan, itu dari motivasi dari ekstrinsiknya, ya. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah ini yang diharapkannya, yaitu muncul motivasi dari diri sendiri. Rek dititah dan lima kewajiban ulah boleh arek sasapu cek lebih keteh. Nah itu muncul dari diri sendiri, dan bahwa kebersihan teh merupakan nilai-nilai kebajikan anu kudu dilakukan, anu kudu punya setiap manusia. Sasapuna yang isu budak teh ngepelna misalkan, terus menjemput gurunya, sekolahnya rajin, tanpa ada paksaan dari luar. Tentunya ongkos dia lempang jalan, ya. Saya dulu menemukan masih saudara Patelo, ya dulu ketika zaman Sirpan dari Cikaramat, sok jalan kaki ke sini, Sirpan di Cikaramat. Saya masih ngajar di MTS pada waktu itu, ya. Pas kesini ketemu dengan anak itu, si Irfan ini teh sok jalan tiap hari dari Cikaramat ke sekolah. Dulu masih SMP sekolah nanti, terus ketemu di SMA. Karena barangkali motivasi intrinsiknya kuat, sehingga lulus SMP, lulus SMA, lulus kuliah, katanya si Irfan teh kuliah sampai kerja hari ini. Itu kan luar biasa ketika orang sudah tergugah merasa itu adalah kewajibannya, kebutuhannya, itu tidak capek, ya. Ada orang tua yang tidak capek mendidik anaknya? Ada tidak? Tidak ada. Ada saja barangkali, cuma kita yang lihat. Ada saja barangkali. Tapi kebanyakannya capek mengurus budak sih deh. Dan saya belum merasakan, ya, belum merasakan, mudah-mudahan merasakan. Budak, ya ketika kemarin saya di kesiswaan banyak orang tua yang curhat seperti itu. Bapaknya capek kemudian kurang kalau terbatas waktunya. Kenapa demikian? Karena barangkali belum tumbuh kembangnya
motivasi dari diri anak tersebut untuk meraih daripada persiapan kesuksesan di masa depannya. Mulai implisit-implisit akan muncul. Kumaha carana bertanggung jawab terhadap diri sendiri, kumaha carana belajar dengan baik, berangkat sekolah tanpa disuruh, mengerjakan tugas tanpa disuruh, ngaji waktunya, sholat waktunya. Jadi hal-hal dasar seperti itu yang merupakan nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh anak-anak kita, yang harus ditimbulkan. Itu berlanjut. Ya. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini yang mengkonsep PPT ini bagus sih, itu Bu Dede. Yang pertama ada hukuman, ya, ada hukuman, ada penghargaan. Hukuman itu nampak menyakitkan karena inilah biasanya. Ya, contoh misalkan, saya ketika belajar olahraga, anak tidak menggunakan seragam olahraga, kan seyogianya ditanya dulu, malah ini langsung dicarikan dulu ke entah mana itu nggak deh, dan gitu kan orang itu yang kesepakatan tuh tempuh bapak dari mana yang marah seragam, mana itu oh lupa tuh rumah kuning misalkan di merasa dicemarkan sehingga menyakitkan bagi anak itu akan mengetahui hal tersebut dan akan mengingatnya bahwa orang yang menjadi guru bahwa diajar ke Pak Anu Pak Anu bahwa Pak Urang pernah nyabok, Pak Anu bahwa pernah ngusapan Pak Urang, Pak Anu bahwa Bu Anu pernah curhat di Urang pernah anu Pak Guru teh. Kan ada hal-hal yang positif dan negatif yang dilontarkan pengalaman tersebut, ya, dibagikan. Barangkali salah satunya kita kepada anak-anak kita sekarang, ya, setelah diresapi, direnungi, dipelajari oleh saya, baru tapi itu bagaimana ayeuna teh. Oh, baru tapi ke saya teh pernah dianu, oh saya teh pernah anu pada budak. Tidak salah, pasti seperti itu. Dan saya juga merasakan itu dari guru teh. Jadi hukuman itu sifatnya menyakitkan. Tidak ada hukuman langsung berubah. Ketika dihukum teh, pasti tidak. Karena nilai daripada kebajikannya tidak muncul, nilai intrinsiknya tidak muncul. Tidak nyaman. Ya. Ketika dihukum itu tidak nyaman. Ketika diberikan hukuman, ya biasanya tidak ikhlas ketika dilatih, ya tidak ikhlas, takut, sieun dah, nurutnya itu sabab sieun, dan guruna nadana tinggi, ya beri nyentak, baru merotot misalnya. Sama kalau ngobrol bersama saya itu maksudnya kabar juga baru melontok gentak nih, jadi double tentunya, ya double memaksa murid menyembunyikan kesalahan nyawadil bohong dan pesawat lain siun teh nu akhirnya alasan mereka kenalan terlambat dari carikan mula alasannya, padahal bukan itu jawaban sebenarnya. Dapat sebab siun, ari ngobrol jujur dan kepercayaan, ari ngobrol jujur dan alasan menilai kejujur lah sekalian. Jadi kebiasaan ketika ditanya teh, oh ada mana bukan alasan dan bagaimana kita teh seperti itu kepada anak. Ya. Terus murid akan membenci peraturan. Jadi hari mana yang kurang. Aturannya kedua tata tertib, adanya tata tertib adalah untuk dilanggar dan supaya seperti itu. Makanya kunaon ya aturan dilanggar aturan pelanggaran ya telah banyak ya misalkan kelas 1 ayat 20 ya ada di atas 100 kan jadi liur kalau di kelas nanti kunaon ya
Nah, barangkali di situ ada yang kurang tepat daripada pengelolaan kita kepada peserta didik kita. Terus ketiga, penghargaan tidak efektif, hanya sementara. Ketika dikasih reward sementara, apa teh setelah itu lupa terkecuali, terus dibimbing dan diarahkan. Yang kedua, merusak hubungan. Ya, karena persaingan ya. Si eta menanggung harga na urang oke dasar ya. Ulah isuk ulah poe sakola isuk keneh. Teu adil. Si eta anu kitu menanggung harga dari urang. Nah, jadi ada hal-hal yang tidak diharapkan yang muncul seperti pasti ada saja seperti itu. Ya, ketika ada reward penghargaan. Mematikan kreativitas yang lain ada pasti. Nah, tadi minta di kemarin sebelum Agustusan amalan lomba Agustus dari menang lagi orang lama aja. Jadi menang lagi orang lama amal tidak ada pasti orang dalam masuk lagi ada bahasa gitu kan ya. Terus menghukum dengan sistem ranking, apalagi dulu ya ada ranking 1, 2, 3, 4 dan selanjutnya nanti ocok misalkan ya. Menghukum menurunkan kualitas ya. Lanjut Bu. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Berapa menit lagi? Oh iya, siap. Oke, siap. Seberapa slide dulu ya? Masih banyak kesenian. 13 slide. Kita sampai jam 12. Jam 12 ya? Jam berapa? Hah? Gak siap. Oke. Bu, benar Bu. Nah, ini disiplin, terus ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, ada netral, ada positif. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek, menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu panjang. Korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Murid anak dibuat tidak nyaman, murid anak mendapatkan penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, masalah terpecahkan. Memerlukan monitoring, murid belajar bertanggung jawab untuk perilaku. Nah, jadi kali lagi Bapak Ibu bahwa dalam disiplin positif itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu tadi ada hukuman, yang kedua ada konsekuensi, yang ketiga ada restitusi. Ya. Kita ya biasanya banyak kepada hukuman. Ya, banyak kepada hukuman. Hukuman deh. Ya, hukuman. Ancaman. Konsekuensi pertengahan dan seimbangnya seharusnya adalah dengan merestitusinya. Ya, merestitusi yaitu mengembalikan posisi anak ke posisi yang benar. Mengarahkan anak ke arah yang benar. Contoh misalkan, ke kasus Bu, lanjut. Nah, ini siswa tidak menggunakan seragam olahraga. Ini pelajaran saya. Ada hukuman, restitusi, konsekuensi, restitusi. Hukuman, dulu menghukum siswa lari misalnya 5 putaran. Atau marah, dicarikan, ya, sehingga murid takut. Jadi berikutnya menggunakan seragam olahraga itu sabab sieun kubur olahraga dan melotot wae dan sieun dilarikan 5 putaran misalkan. Ya.
Yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi agar mengerjakan menulis materi setelah jam pelajaran. Kamu kalau seperti itu nanti tulis saja 5 lembar. Jangan dulu kemana-mana lamun can beres aja. Itu adalah konsekuensi atau guru tegas siswa menghormati peraturan. Ya. Yang diharapkannya itu adalah guru menanyakan keyakinan kelasnya, dirinya, dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Ketika tidak menggunakan seragam olahraga, ditanyakan dulu, ya, divalidasi dulu. Kenapa? Ya. Jadi orang langsung ngegas dari hela biasanya, ngegas hela gitu. Jadi henteu landai hela, gitu. Jadi langsung up. Anggar aja bu, ya. Jadi up langsung. Jadi tidak menanyakan, kamu itu kenapa sih gak menggunakan seragam olahraga? Hilap pak, hilap. Padahal ketika hilap teh, misalkan jadi alasan, Pak, dicuci misalkan, bajunya kemarin digunakan, padahal dibawa mungkin misalkan, tadi hari cek si Anu, kamu bawa seragam olahraga, jadi menemukan, ya teh merasakan, oh dia teh nggak bohong gitu, dalam diri kita menyadari, oh dia teh nggak bohong. Jadi kita menggali daripada masalah anak tersebut, masalah yang sebenarnya itu apa? Apakah benar dicuci ataupun bawa, tapi nggak bohong. Ya. Nah, sehingga diingatkan dan kedepannya tidak seperti itu lagi. Ya. Nah, pertanyaannya, nah ini diskusinya barangkali patah ya. Diskusinya sekarang. Kita sekarang sejauh mana kita sudah melakukan itu kepada siswa-siswi kita, murid kita? Apakah kita sudah melakukan? Apakah kita sudah menjalankan hukuman? Apakah kita konsekuensi atau restitusi? Silakan dikembalikan ke rekan-rekan semua. Dulu. Terima kasih. Jadi sekarang sampai detik ini banyak melakukan hukuman. Ya. Ada yang mau berpendapat dulu? Atau silakan. Ini kita sharing saja ya, sharing. Mikro satu ya. Setelah mendengar paparan yang begitu panjang dan lebar, karena dulu zamannya Bu Lucy kebetulan saya juga tidak ikut. Zaman tahun bahas. Pandu. Ya, kalau kali ini saya mengikuti gitu ya. Dan ini sering menjadi perbincangan hangat barangkali di meja-meja para guru gitu. Para guru. Luar biasa. Cuman ada yang beberapa barangkali menurut saya kurang pas. Seakan-akan ini guru-guru pengarang ini sedang dicekoki. Terus terang kalau buat saya ini ada perlu dikritisi. Gitu. Jadi harusnya kita berpikir luas. Ya, kalau sebagai guru jangan sampai kita ini menerima materi dari para pendamping. Apakah betul pendidikan Indonesia ini yang diarahkan seperti itu? Ya. Ataukah kita harus berpikir lebih luas lagi kalau menurut saya? Baik, mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi bukan salah ya, menurut saya bukan salah. Tapi kalau seandainya pembentukan karakter, pembinaan karakternya memang sudah dari awal, karena tadi dijelaskan dari awal juga bahwa seorang anak itu lahir bukan dari kertas kosong. Berarti kan itu pembinaannya harus dari ketika memang anak itu lahir. Ketika kita berhadapan dengan masalah anak SMA yang sudah punya pemikiran yang luas, saya pikir yang dua ini tidak bisa ditinggalkan, walaupun barangkali bisa dikurangi. Nah, porsinya. Nah, ini juga berkaitan barangkali dengan kebijakan pemerintah. Sejauh mana pemerintah itu berpihak pada guru.
Kalau tadi bilang ada salah satu materinya bahwa guru itu berpihak pada murid, maka kita paling tersakiti karena muridnya yang dijadikan sebagai subjek, bukan objek, sebagai subjek. Maka kita juga harus menjadi subjek sama pemerintah. Sejauh mana pemerintah memperhatikan ya kepentingan guru, ya dari mulai kesejahteraannya dan sebagainya. Karena kalau kita lihat tadi bicara mengenai konsekuensi hukuman, kita ini seakan-akan sekarang sedang mengalami itu hukuman dan konsekuensi, bukan mengalami restitusi. Bagaimana kita akan mengadakan sebuah restitusi pada siswa, sedangkan kita sendiri sudah sedang mengalami itu. Kalau saya gitu ya, ya maka nanti barangkali pendapatnya berbeda-beda karena barangkali saya belum masuk ke guru penggerak. Kalaupun masuk ke guru, saya kayaknya nggak masuk gitu kalau saya gitu. Karena ekstrinsik dan intrinsik ini ya pasti harus ada gitu. Iya. Kita bisa lihatlah yang namanya pola pendidikan Nabi Muhammad SAW. Kenapa kaum kafir diperangi? Berarti kan ada ancaman. Kenapa juga anak yang 10 tahun tidak sholat diancam dengan pemukulan? Berarti kan ada ancaman gitu. Walaupun barangkali hukumannya bukan hukuman yang menyakitkan, dan ancaman juga bukan ancaman berasal dari hatinya gitu. Karena untuk menerapkan yang namanya kebiasaan. Karena apalagi kalau sudah sedewasa seperti sekarang, kebiasaan tanpa dipaksa belum tentu bisa. Menurut saya gitu. Jadi ya ini bukan materi yang salah ya. Bagus sekali kalau seandainya pembentukan karakternya sudah terbentuk satu dari mulai ketika lahir keluarga dibentuk karakter seperti ini, ketika penerapan tanggung jawab di rumah nanti ketika anak kecil membuang sampah berarti kan sudah dibina karakternya sehingga kita masuk SD. Kalau kita lihat di Jepang itu ketika masuk kelas itu mereka harus bersih-bersih dulu, bahkan yang mejanya tadi rapi bahkan diacak-acak sama gurunya. Beliau ketika lihat itu kan sudah muncul harus dirapikan sendiri. Kalau kita saya yakin coba saja acak-acak meja-meja di ruang ditambah acak-acak ya tambah rusak ya. Kan pembentukan karakternya itu yang salah. Nah, apakah kita ini barangkali sekarang ini bisa menerapkan konsep itu? Bisa lah untuk sebagian orang barangkali menerapkan konsekuensi restitusi itu kepada siswa-siswa anak SMA yang karakternya barangkali sudah terbentuk dari mulai keluarga sendiri, kemudian mulai dari SD, SMA, bahkan barangkali dengan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang ya barangkali marilah coba berkaca sama diri sendiri. Ada nggak di sini yang mau ngajak tanpa digaji? Harusnya muncul, kita mengajar itu muncul dari kalau bisa restitusi, berarti muncul dari diri sendiri untuk mengajar, bukan berdasarkan kalau sekarang gajinya tidak ada nih, 1 bulan 2 bulan rame kadang gitu ya, keluar kan berarti jangan dia restitusi. Kenapa? Karena kita ini barangkali bukan sebagai subjek sama pemerintah, bahkan kita jadi objek. Ketika jadi objek, ya kita juga susah menerapkan menjadi objek kepada siswa itu. Pandangan saya, mohon maaf ini bukan berarti sebenarnya materi yang salah, tapi saya harap jangan sampai kita ini terlalu kalau saya gitu ini dari atasnya harus seperti ini, kita harus kerjakan seperti ini. Terus terang kalau saya di keluarga, kemudian di keluarga, ya ketiga-tiganya saya terapkan, baik itu hukuman, baik itu konsekuensi, baik itu restitusinya gitu. Menilai sehingga muncullah kenapa saya kasih uang jajan ke anak itu 2.000, bukan saya nggak sanggup 10.000, nggak sanggup 20.000, tetap saya kasih sampai kasih upah 50 dolar. Ya, nah terapkanlah barangkali di sana. Oh ya, kalau saya pengen uang muncul kartu mandiriannya. Kalau saya pengen uang saya harus usaha. Saya kasih pertama bikin naon bisa dibawa ke anak dapat uang jajan itu mandirian. Di situ barangkali dari saya dapat uang nih, usul dari sehingga besok ketika Indona boleh gitu kan, jadi gitu muncullah ke mana tuh mau itu senyum, mau itu sisa apa ya, salah satunya barangkali ya dari keluarganya, kemudian tingkat SD bagaimana, tingkat SMP, sehingga di sini kita juga tinggal meles restitusi benar bisa, tapi kalau sekarang barangkali kita harus punya pola khusus ya
tidak bisa sepenuhnya menggunakan tes fisik. Oke, terima kasih. Ada tambahan dari rekan-rekan yang lain? Tapi sebenarnya Pak Tono sudah termakan sih. Ya, yang lain memikirkan. Jadi boleh menanggapi. Ini kita sambil sharing ya. Sharing halal saja lah. Hah? Enggak apa-apa, nanti dipotong aja. Video mah gampang. Kalau sudah suara Pak Tono puas, ya suara terinspirasi. Soalnya pemikirannya bagus Pak Tono. Ide-idenya. Ya. Kalau saya sendiri, sebenarnya masuk CGT itu, saya dikatakan anugerah, alhamdulillah. Karena setelah sekian lama, kita tuh seperti merasa bahwa saya sudah jadi guru. Saya sudah. Saya bisa menjadi guru begini. Oh iya, saya harus begini gitu ke anak ya. Intinya tadi yang menuntut gitu. Tapi ketika masuk pembelajaran, seperti ada kesulitan. Mungkin yang lain juga, kalau memang benar manfaatnya, ada rasa kayak begini. Ya manfaatnya ya bukan hanya masalah. Untuk faktor yang lain juga ada misalnya gitu. Kalau nggak ada ternyata kalau sudah jalan-jalan itu semua manfaatnya untuk buat diri saya sendiri. Ternyata yang harus saya lakukan itu begini. Kalau saya sudah merasa sebenarnya saya merasa yang benar, ketika ada hal yang baru, ternyata saya masih kurang. Ternyata pembelajaran lebih bisa pada rumah ada. Jadi bagi saya, apapun itu yang digaungkan oleh pemerintah, ya saya mau menikmati menikmati prosesnya. Karena itu salah satunya bermanfaat untuk diri saya, ya, termasuk nanti ekonominya bermanfaat untuk sekali. Ya emang tidak terlepas kita ya, pasti kalau masalah budaya itu pasti dari keluarga dulu. Iya. Nah, kita tidak bisa kenapa kita anak saya emang kita harus serta-merta pernyataan segala macam di anak dengan apa program-program yang sudah kita dapatkan, karena itu harus bisa. Ya. Karena memang kan asal mulanya akalnya dari keluarga. Tapi setidaknya ketika kita sudah mendapat kesulitan gitu ya, urusan tanah sebagainya, oh ada, kita harus mulai lagi nih, kita harus mulai lagi. Mereka sudah dewasa, tapi ayo jangan pernah menyerah. Kalau mereka masih bisa ini, mereka masih bisa berubah. Jadi melakukan hal-hal positif tadi di sekolah kita. Itu saja barangkali. Terima kasih. Ada lagi? Ya. Ya. Tapi sebelum ke kelompok lain, saya menambahkan barangkali memberikan tanggapan apa yang dikatakan Pak Tono Bu Rusi itu luar biasa sekali dengan ya walaupun misalkan perbedaan itu indah, ya perbedaan itu pola pikir kita itu tidak serta merta sama semuanya. Ya. Dan benar yang dikatakan Pak Tono tadi, dalam artian benar itu saya setuju bahwa pendidikan itu berawal dari rumahnya. Ketika kita menerapkan di tingkat SLTA, tadi saya juga mengatakan ketika kita menerapkan di tingkat SMA, tapi asal mulanya di rumahnya pendidikan karakternya kurang baik, susah juga, sulit juga. Tapi kita memaksimalkan barangkali tugas kita tadi bukan menuntut langsung bisa harus dan kudu seperti itu yang kita harapkan, tapi kita senantiasa menjadi penyeimbang daripada anak-anak diri kita. Ya, Pak Tono menyampaikan dengan konsep yang diterapkan oleh Pak Tono, ya itu sangat berkaitan erat, ya walaupun tadi tidak setuju dengan ini dan segala macam, hal wajar, ya hal wajar, dan setiap orang pasti memiliki perbedaan seperti itu. Dan yang dikatakan oleh Bu Rusi pun juga menyelaraskan apa yang menjadi pengalamannya sebelumnya, dan ini bukan hanya tugas yang masuk di guru penggerak saja sebenarnya, ya, tapi ini tugas kita semua yang berada menjadi profesi guru barangkali, ya. Makanya kenapa adanya diskriminasi, adanya penyampaian setelah pembelajaran modul, yaitu adalah untuk menyampaikan hal yang baik dan hal yang kurang seret, kurang baik, ataupun barangkali apa yang
terima kasih bagi rekan-rekan semua. Jadi kita mencoba untuk menerapkan daripada restitusi yang seyogianya yang dibutuhkan oleh peserta didik kita untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai kebajikan yang ada di siswa-siswi kita. Itu saja. Terima kasih. Tadi dan sekali kasus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.